Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Haida, mahasiswa STAIMA Sintang, jurusan Tarbiyah Reguler A semester 1. Baiklah, tidak lupa kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat kesehatan hingga saat ini. Salawat beserta salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman kegelapan hingga menuju zaman terang benderang ini. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan manfaat dan keutamaan berzikir. Sudah kita ketahui, sudah lumrah sekali dalam kehidupan kita sehari-hari maupun dalam kehidupan masyarakat tentang keutamaan dan manfaat zikir, di mana setiap orang itu juga mengamalkan yang namanya zikir. Nah, kita ketahui sendiri zikir itu adalah rasa ataupun lisan kita berucap untuk mengingat kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, zikir itu sendiri merupakan ibadah yang sangat mudah ataupun ringan dikerjakan dan bisa dilakukan di mana saja. Nah, dari zikir itu sendiri memiliki banyak sekali manfaat. Manfaatnya tidak hanya satu ataupun dua, bahkan banyak sekali manfaat daripada zikir itu sendiri. Zikir itu memiliki manfaat yang pertama sangat lumrah sekali sudah kita ketahui, bahkan banyak sekali kita yang sudah mengamalkan ibadah zikir itu sendiri. Yang pertama itu zikir. Zikir keutamaannya adalah menenangkan hati yang dalam keadaan gundah, gelisah, resah ataupun tidak tenang. Dengan berzikir kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati kita menjadi tenang, menjadi lega, bahwa kita yakin bahwa semua kehendak Allah itu adalah hal yang terbaik, dan kita yakin bahwa semua yang dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah jalan yang terbaik untuk kita. Yang kedua itu manfaat daripada zikir, yaitu memperlancar rezeki, di mana sudah banyak sekali kita amalkan seperti hal zikir yang kecil ataupun zikir-zikir lainnya. Banyak sekali zikir-zikir yang kita amalkan, di mana sudah terbukti bahwa keutamaan ataupun khasiatnya, kita yakin bahwa Allah itu menyayangi atau menyukai orang-orang yang selalu mengingatnya. Yang ketiga itu zikir juga bisa mengontrol emosi dalam diri. Nah, bagaimana kita sebagai manusia ini banyak sekali rasa emosi ataupun hati yang gundah gelisah hingga menyebabkan hati kita itu selalu ingin emosi ataupun amarah. Nah, di situ zikir juga berfungsi sangat besar, di mana saat kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita jadi reda hatinya ketika ingin marah. Adapun zikir, kita juga masing-masing apa zikir yang kita ingin ucapkan ataupun amalkan. Yang ketiga itu banyak sekali zikir juga disukai oleh Rasulullah. Zikir di mana dijelaskan dalam Al-Quran, hal yang paling disukai oleh Rasulullah itu adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Yang keempat itu adalah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika waktu itu ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala?" Sang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai sahabatku, Allah itu sangat menyukai ataupun senang kepada orang yang selalu mengingatnya, ataupun dia dalam keadaan mati, dalam bibir ataupun lidah terbasah mengucap kalimat-kalimatku ataupun mengingatku tentang kekuasaanku." Rasulullah SAW menjawab bahwa Allah itu sangat menyenangi atau menyukai orang-orang yang selalu berzikir, mengingat kuasanya dalam setiap keadaan. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan zikir yang kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin keutamaan dan manfaat zikir itu sudah lumrah sekali diketahui oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita sebagai manusia barang tentu kita harus memiliki ibadah ataupun amalan sehari-hari untuk kita bisa, yang salah satunya tadi untuk meredakan emosi, memperlancarkan rezeki.
mengontrol diri, menenangkan hati saat resah, gundah ataupun galau gulana gitu. Jadi kita harus bisa mengontrol diri. Salah satu caranya juga dengan berzikir itu tadi. Nah, banyak sekali keutamaan-keutamaan daripada zikir itu sendiri. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, dan salahnya datangnya dari saya sendiri dan benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq illa aqwamut thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.